Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita membahas doa Bapa kami dengan tema mengampuni itu keharusan. Itu sebab kalau anak dilahirkan dalam keluarga Kristen, jangan engkau mengabaikan kewajibanmu. Karena jika dilahirkan di dalam keluarga orang lain, mereka tidak memiliki kesempatan mendengar ayahnya berdoa. Jika dilahirkan di dalam keluarga orang lain, mereka tidak bisa melihat ibunya membaca kitab suci. Tetapi, jika engkau sebagai orang Kristen tidak berdoa, tidak baca kitab suci, dan tidak menjadi teladan di dalam riwayat hidup anak-anakmu, maka besarlah dosamu. Karena engkau menjadikan anakmu seperti dilahirkan di dalam keluarga kafir. Padahal anak-anak orang Kristen dari kecil sudah dipupuk dengan janji ayah dan ibunya. Tuhan, engkau telah memberikan anak kepadaku. Aku akan mendidik mereka baik-baik dalam firman-Mu. Maka engkau membaptiskan anakmu. Waktu engkau membawa anakmu kepada Tuhan, engkau sudah berjanji. Karena itu jangan mengabaikan tanggung jawabmu. Pada waktu engkau melakukan tanggung jawabmu, lalu di kemudian hari anakmu dilahirbarukan dan belajar bagaimana Tuhan mengampuni dia, dia pun harus mengampuni orang lain. Ini artinya anugerah Allah menjadi sumber kekuatan dan teladan, sedangkan hidup yang taat dan tunduk menjadi buahnya. Pada waktu engkau taat kepada Tuhan, engkau memperlihatkan buah yang menjadi bukti bahwa engkau sudah mendapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Setelah engkau menerima anugerah, engkau melaksanakan perintah Tuhan. Itu adalah iman yang menghasilkan perbuatan. Doktrin menghasilkan pekerjaan baik. Iman kita pada Allah menghasilkan pekerjaan baik. Iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Sekarang hidup yang memiliki iman yang sejati menghasilkan perbuatan yang sejati. Pertama-tama, saya dilahirbarukan. Setelah itu baru memiliki hidup sebagai orang yang sudah dilahirbarukan. Lalu kemudian saya punya kelakuan baik. Karena Tuhan terlebih dulu mengampuni kita, maka kita mengampuni orang lain. Tapi ada semacam orang yang hanya mau diampuni tetapi tidak mau mengampuni. Dia seolah-olah paling besar. Tuhan pun harus melayani dia. Orang yang berutang kepada seorang raja sebesar 10 juta karena tidak bisa bayar, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Raja berkata, "Dia utang kepada saya begitu banyak dan tidak pernah mau bayar, tidak pernah mau mengaku salah, enak saja. Terus melarikan diri, bahkan berani hidup bermewah-mewah, menghambur-hamburkan uang, serta bersenang-senang di dalam dosa. Kurang ajar sekali. Sekarang aku akan memenjarakan engkau, karena engkau utang 10 juta dan tidak bisa bayar." Tapi kemudian raja itu berbesar hati dan berkata, "Baiklah, kali ini saya mengampuni engkau. Bebaskan dia. Coret utangnya. Tidak usah lagi menagihnya. Biarkan dia bebas." Betapa senangnya orang yang berutang itu. Waktu orang yang dibebaskan utangnya itu pulang, saat masih di tengah jalan, dia bertemu dengan temannya yang berutang 500.000 kepada dia. Dia lalu menangkapnya. "Hei, kamu berutang pada saya. Kenapa tidak bayar?" Jawab temannya itu kepadanya, "Maaf, belum ada uang." Balas orang itu, "Omong kosong. Saya akan memasukkan kamu ke dalam penjara."
Lalu temannya itu dipukuli sampai babak belur karena tidak membayar utangnya. Waktu itu ada orang yang menyaksikan peristiwa itu. Orang itu tahu bahwa orang yang berutang 10 juta itu sudah diampuni raja. Tetapi sesudah diampuni, dia malah memukuli orang lain hanya gara-gara utang 500.000. Saksi itu segera melaporkan hal ini kepada raja. "Ya raja, orang yang baru saja engkau ampuni karena berutang 10 juta, baru saja memukuli orang yang berutang padanya 500.000 dan memasukkannya ke penjara." Jawab raja, "Apa? Betulkah dia berbuat begitu? Panggil dia ke sini." Orang ini dibawa menghadap raja. Raja berkata kepadanya, "Apakah kamu sudah lupa? Aku baru mengampuni kamu dan menghapuskan utangmu. Baru hari ini, baru 2 jam yang lalu. Apakah kamu sudah lupa?" Jawabnya, "Tidak ya raja, saya tidak lupa." "Jadi kamu masih ingat?" tanya raja. "Ya, saya masih ingat." "Kalau begitu, apa yang kamu lakukan kepada orang yang berutang padamu itu?" "Kamu pukuli dia dan memasukkan dia ke dalam penjara. Sekarang aku tidak mengampuni kamu lagi. Masukkan dia ke dalam penjara sampai utang-utangnya yang banyak itu dibayar." Inilah hubungan manusia yang dikatakan Yesus sering menjadi cerminan kelemahan kita. Setelah mendapat pengampunan Tuhan, kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Kita telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan. Kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Itu sebab setelah mengajarkan doa Bapa kami, Yesus menambah lagi 2 kalimat penting di belakangnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin dikatakan pasti tidak mengampuni kamu. Kata pasti menyatakan suatu penekanan yang mutlak. Artinya tidak bisa naik banding lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada pertobatan lagi. Tidak ada pengampunan lagi. Itu berarti pasti masuk neraka. Kesadaran ini membuat saya takut. Setiap kali membaca kitab suci dan mengertinya makin mendalam, makin membuat saya gentar. Allah bukan hanya penuh kasih, Dia juga sangat menakutkan. Jikalau kita tidak baik-baik mengerti inti kitab suci dan menaati perintahnya, jikalau kita sembarangan hidup, maka kemarahan Tuhan tidak bisa dicegah. Disinilah alasan mengapa kalimat di dalam ayat 14 dan 15 memberi 2 kali penekanan, positif dan negatif. Kalau kamu mengampuni, Bapakmu juga akan mengampuni kamu. Tetapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu. Tambahan ini adalah untuk menekankan satu kalimat di dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hanya satu kalimat dalam doa ini yang Yesus berikan tambahan komentar sebagai penekanan. Amin.